Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Kali ini saya akan memberikan update kembali mengenai analisis Bitcoin ya. Sebelumnya mohon maaf ya, karena dalam beberapa hari terakhir saya belum bisa memaksimalkan waktu saya untuk memberikan analisis mengenai Bitcoin dan juga kripto. Tapi selagi saya bisa, saya pasti akan memberikan analisisnya. Karena banyak dalam beberapa hari ini ada aktivitas di luar Bitcoin, kripto, dan di industri ini yang cukup menyita waktu saya. Sebelumnya mohon maaf untuk itu ya. Dan sekarang saya akan kembali memberikan analisis mengenai Bitcoin. Oke, di sini kita lihat ya bahwa Bitcoin terlihat melakukan pumping dan menyentuh sampai area level dari resisten di area 30.000 ya, tepat di 30.000 Bitcoin melakukan pumpingnya kemarin ya, dari harga 27.000 sampai ke 30.000. Tentunya kenaikan yang cukup lumayan ya. Kenaikan di sini tentunya tidak terjadi begitu saja karena berdasarkan fundamental yang ada bahwa di sini itu dipengaruhi oleh Cointelegraph, di mana dia memberikan berita bahwa Bitcoin ETF yang diajukan oleh BlackRock itu diterima atau approve ya. Tetapi selang beberapa waktu ternyata berita tersebut hanya fake news ya. Kemudian Cointelegraph mengklarifikasi dan meminta maaf kepada semua bahwa untuk BlackRock Spot ETF itu sendiri ternyata masih under review, belum di approve ya. Jadi itu masih berita bohong atau berita yang belum valid. Itulah yang menyebabkan kenapa Bitcoin naik atau pumping sampai 30.000. Oke, di sini saya mau mencari celah dari segi analisis di luar fundamental yang beredar ya, karena untuk waktu saat ini fundamental yang beredar atau kabar ataupun apapun itu news yang berdampak terhadap ekonomi ataupun Bitcoin itu akan cukup sangat sensitif untuk waktu-waktu ini. Kenapa? Karena Bitcoin sudah cukup jenuh dalam area ini untuk menentukan arah selanjutnya. Jadi harus sudah ada titik terang atau tujuan pasti bagi Bitcoin ke depannya. Makanya untuk news atau fundamental yang beredar itu akan sangat berpengaruh besar sekali atau dampaknya cukup sangat signifikan ya. Kemudian saya melihat ada beberapa skema yang ingin saya sampaikan ya di sini. Yang pertama yaitu saya melihat suatu pola dari Elliott Wave. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada terbentuk Elliott Wave yang cukup sempurna ya. Dari Elliott Wave di sini tentunya next kita akan membuat suatu pola di mana ABC di sini juga kemungkinan akan tercipta. Nah, seperti ini untuk potensi kedepannya ya. Jadi entah nanti mau ini sideways dulu sebentar sampai naik menyentuh wick dari 30.000 di sini, baru turun kembali untuk menyempurnakan formasi ABC-nya, atau Bitcoin tanpa menyelesaikan formasi ABC di sini atau koreksi ABC di sini mampu untuk breakout naik ke atas. Tetapi di sini saya melihat bahwa berdasarkan news kemarin yang beredar ya, itu hanyalah fake news dan itu hanya sekedar memanipulasi market untuk menciptakan suatu pola tertentu yang dapat menjadikan pola tersebut acuan daripada Bitcoin ke depannya. Jadi di sini mungkin sudah semakin cukup sempurna ya, bahwa pola atau calon dari head and shoulders di sini sudah hampir sempurna. Di mana di sini ada left shoulders-nya, di sini head-nya, kemudian di sini menciptakan dari right shoulders-nya. Dari head and shoulders di sini tentunya untuk target dari penurunan head and shoulders ke depannya yaitu tidak akan jauh dari area 20.000 tentunya ya di sini. Nah, di sini di area 19.900 atau di 20.000. Kemudian selain calon dari HRS yang akan terjadi nantinya kemungkinan ya, saya mau melihat dari segi
halving, di mana kita tinggal sekitar 140 hari menuju halving dari Bitcoin ya. Kita lihat bersama di sini ya, bahwa sebelum terjadinya halving itu akan banyak momentum-momentum yang cukup krusial atau membuat Bitcoin menentukan arah ke depannya. Di sini coba kita lihat pada tahun 2016 ketika halving akan terjadi. Bitcoin breakout dari pola ascending triangle di sini dan cenderung sideways ketika area dari halving itu terjadi. Kemudian ketika tahun sebelumnya di 2020 terjadi halving, di sini kita tahu bahwa ada COVID yang terjadi. Makanya sebelum halving Bitcoin mengalami dump yang cukup lumayan ya, dan ini saya ukur di sini terjadi selang 20 bar ya, atau 140 hari menjelang halving dari hari ini ataupun di hari pada halving sebelumnya. Dan kita lihat di area yang sekarang terjadi ya, di waktu sekarang saya masih memproyeksikan bahwa Bitcoin kemungkinan akan turun lebih dahulu. Kenapa? Karena kita lihat bersama ya bahwa kondisi dunia saat ini terlihat sedang tidak baik-baik saja, di mana terkait kasus atau kejadian dari invasi Rusia, terus adanya sekarang Hamas dan Israel yang sedang bergejolak dan lain sebagainya. Tentunya itu akan memberikan dampak yang cukup luar biasa untuk ekonomi kedepannya. Jadi saya masih melihat ada kemungkinan akan suatu dip atau bottom yang akan terlihat dari Bitcoin sebelum halving terjadi. Entah itu nanti di sekitar 20 ribuan atau di sekitar 16 ribuan. Itu potensinya yang mungkin terjadi ya. Selayaknya ketika COVID kemarin, di sini ada suatu dump, boom, habis itu langsung bull run. Jadi harus ada gocekan yang cukup lumayan untuk melikuidasi bagi para trader yang sudah melakukan long begitu banyaknya ya, karena pasti juga sudah banyak trader yang melakukan long dari sekarang karena melihat halving sudah dekat. Jadi asumsinya ketika halving adalah bull run. Jadi masih banyak sekali yang sudah open posisi pada posisi long. Jadi para exchanger tentunya kemungkinan besar akan melikuidasi para trader yang sudah melakukan posisi long tersebut sebelum harganya akan kembali naik. Itu kemungkinan besarnya karena market di sini sudah akan masuk pada zona manipulasi yang cukup luar biasa. Contohnya kemarin ada manipulasi dari Bitcoin ETF yang ternyata belum di approve, dan tentunya kedepannya akan banyak sekali fake news atau fundamental yang cukup memberikan dampak terhadap Bitcoin kedepannya. Jadi sebelum Bitcoin close candle di atas area 32.000, catatan ya, 32.000 merupakan titik kunci close candle dari Bitcoin. Mungkin bisa kita lihat dalam daily time frame patokannya ya. Jika daily time frame Bitcoin mampu untuk close candle di atas 32.000, maka di situ kemungkinan besar Bitcoin sudah mampu dipastikan untuk masuk pada fase bull run. Tetapi selama 32.000 belum tertembus atau close candle di atas itu, maka segala kemungkinan masih mungkin akan terjadi. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit pandangan untuk Bitcoin hari ini atau analisis Bitcoin untuk hari ini. Sampai ketemu pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.